Baik, kita kajian. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'bihi wa natubu ilaihi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wa ummahatu fillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, di mana sekian banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk datang di majelis yang mulia ini. Maka Allah pilih antum semuanya agar antum yang hadir di sini dimudahkan jalannya menuju jannah insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Baik, ayyuhal ikhwah, untuk kajian pada malam hari ini tema yang baru, yaitu tentang masalah al-hijr. Ya, hajar, tentang al-hajar. Apa hajar itu? Tentang seputar batu. Ya, batu. Hajar itu batu. Kalau aswad apa itu? Hitam. Jadi batu hitam. Ya. Ya. Pernah melihat Hajarul Aswad? Hah? Saya pernah. Kan banyak itu di sungai-sungai ada batu hitam itu ya. Namanya batu hitam. Nah, tapi batu hitam yang khusus yang menempel di dinding Ka'bah, nah itu ada dua mata dan dua tangan. Tersebut dalam hadis. Nah, kita akan terlebih dahulu membahas tentang terhalang oleh batu. Ya, terhalang oleh batu. Apa saja yang terhalang oleh batu? Ya. Jadi seperti ucapan salam, itu adalah ucapan salam yang tadi saya ucapkan, ini adalah salah satu ibadah yang bisa ditunaikan berulang-ulang. Ya kan? Tunaikan berulang-ulang. Tadi saya baru datang, salam kepada yang baru datang sekali, ya kan? Saya mau membuka kajian juga diawali dengan salam. Ya. Ini ibadah yang bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, ya, misalnya lagi ketika seorang pengendara motor bertemu dengan temannya di jalan. Ya, pernah? Pernah. Ya, kedua bertegur sapa dengan ucapan salam, ya. Karena salam itu merupakan doa keselamatan, ya bukan? Ya. Nah, tiba-tiba jalan itu menyempit. Jalannya menyempit, masuk gang dan bercabang pula.
akhirnya menjadi dua, ya, menjadi dua bercabang, dan ya antara kedua jalan itu terbatasi oleh batu besar, ya, namanya Watu Gajah, ya, batu besar, ya, terhalang oleh batu besar, ya. Nah, orang pertama mengambil jalan ke kanan. Orang pertama tadi ngambil jalan kanan, sedangkan yang lainnya memilih jalan ke kiri. Nah, dalam hitungan 10 detik, akhirnya keduanya kembali ya, awalnya berpisah, terhalang oleh batu besar, akhirnya kembali bertemu lagi, ya, bertemu kembali. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, ini sebagai contoh saja, ya. Dalam kondisi seperti ini, Islam menganjurkan keduanya untuk kembali bertegur sapa dengan ucapan apa? Salam. Boleh enggak? Boleh, itu berulang-ulang. Dapat pahala enggak? Dapat, ya kan? Dapat. Jadi jangan antum itu sungkan-sungkan, ya kan? Enggak apa-apa diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Ya, nanti saya mau menutup majelis juga ditutup dengan salam, karena salam itu doa, ya, doa. Jadi nggak usah bertele-tele, cukup salam yang sudah disyariatkan dalam Islam. Assalamualaikum, itu cukup. Yang menjawab salam ditambahi waalaikumsalam warahmatullah. Cukup. Nggak usah nanti dengan menjadi pejabat, menjadi ketua RT misalnya, ya, menjagokan ketua RT, dengan dilantik kemudian berpidato. Jadi cukup satu salam, yang lainnya itu tidak ada pahalanya, nggak ada syariatnya, ya, tidak ada syariatnya. Cukup assalamualaikum warahmatullah, ya. Kembali bertegur sapa dengan saling mengucapkan salam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida lakia ahadukum akhahu fal yuslim alaihi fa in khalat bainahuma syajarah au jidar au hajar thumma lakiyahu fal yuslim alaihi. Bila di antara kalian, ya, idza laqiya ahadukum, bila seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, akhul muslim, fal yusallim, maka ucapkan salam kepadanya, ya, ucapkan salam. Sampai semangatnya kadang-kadang sang suami itu, ya, di dapur pun juga mengucapkan salam. Padahal bukan maksud istri itu bukan begitu. Bang, itu bang, ambilkan salam, masukkan salam. Akhirnya assalamualaikum, ya kan? Saking semangatnya. Ya. Ya. Ya, bila ketemu ucapkan salam. Fa in khalat bainahuma syajarah. Bila keduanya ini terhalang oleh pohon, au jidarun atau dinding, au hajar atau batu, summa laqiyahu, ya, kemudian bertemu lagi, fal yusallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Ini, ya, tentang batu, ya. Ya, batu aja ada syariatnya, terhalang oleh batu. Yang kedua, terjebak, masih dalam seputar batu, ya, ini, ya, terjebak di dalam gua karena apa? Batu, ya. Pasti antum semuanya sudah pernah mendengar, ya, kisah masyhur, kisah yang masyhur, yang terkenal, yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ada ketika 3 orang singgah di dalam gua, ya, tiba-tiba jatuhlah batu besar, ya, pas singgah, bertiga ini singgah,
ya karena capek perjalanan jauh, tiba-tiba ada batu itu longsor, terjatuh persis di apa? Pas depan gua itu. Ya, akhirnya ya menutupi pintu gua itu. Tentu membuat ketiganya tidak bisa keluar. Besarnya batu itu membuat mereka tidak mampu mendorongnya, saking besarnya. Didorong bertiga, ya tidak kuat, saking besarnya. Ya, maka satu-satunya cara untuk keluar itu apa? Dengan cara apa? Bermunajat kepada Allah. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Masya Allah. Nah apa? Orang pertama, kan ada tiga tuh. Orang pertama berdoa kepada Allah, yaitu dengan cara bertawasul. Tawasul syar'i, boleh ya? Tawasul. Tawasul itu lewat perantara. Lewat perantara, ya Allah, ya saya bermunajat kepadamu lewat birrul walidaini. Orang pertama tadi, ya karena dulunya ya dia pernah ngopeni kedua orang tua, namanya apa? Birrul walidaini, tidak menyanyiakan. Inilah pintu surga, jangan kita sia-siakan. Yang masih punya orang tua, jangan antum ini menyanyiakannya, ya. Nah, dia berkata, orang pertama tadi, Allahumma innahu kanali walidani saykhoni. Ya Allah, ya saksikan ya Allah, saya ini mempunyai dua orang tua, saykhoni, ya kabironi, ya kabironi wa mra'ata wali sibyatun sigorun ar'a alaihim. Ya Allah, sungguhnya aku mempunyai dua ibu bapak yang sudah tua renta, ya saykhoni kabironi, ditambah kabironi maksudnya apa? Tua sudah renta, maksudnya sudah tua banget, sudah lemah, ya butuh namanya bantuan dari anak-anaknya. Ya kemudian ya seorang istri, dia punya apa? Seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Dia punya anak istri dan dua anak yang masih kecil. Di mana aku mengembalakan ternak untuk mereka, ya Allah. Ya, pekerjaannya ternyata apa? Pengembala kambing. Kalau aku membawa ternak itu pulang ke kandangnya, aku perahkan susu dan aku mulai dengan kedua ibu bapakku, ya Allah. Bentuk birrul walidaini. Ya, jadi sudah dikandangkan, sebelum dia ini mandi diperahkan dulu untuk diminumkan kepada bapak ibunya. Lantas aku beri minum mereka sebelum anak-anakku. Ya, sebelum anak-anakku, aku dahulukan kedua orang tuaku. Masya Allah. Nah, suatu hari ternak itu membawaku jauh mencari tempat penggembalaan. Ya, pindah ke tempat yang jauh. Akhirnya aku tidak pulang. Karena apa? Biasanya mencari tempat jauh itu yang dekat itu sudah habis rumputnya. Yang setiap hari untuk dimakan. Dipindahlah ke tempat yang jauh. Nah, karena ke tempat yang jauh, akhirnya aku tidak pulang kecuali setelah sore, ya Allah. Dan aku dapati ibu bapakku telah tertidur. Belum sempat aku memerahkan susu kepada kedua orang tuaku. Aku pun memerah susu sebagaimana biasa, lalu aku datang membawa susu tersebut dan berdiri di dekat kepala mereka. Padahal mereka sudah tidur, berdiri di dekat kepala mereka. Maka dalam keadaan tidak suka membangunkan mereka, takut nanti mengganggu. Kalau orang tua biasanya kalau sudah dibangunkan tidak susah tidur lagi, ya. Aku pun tidak suka memberikan ya membangunkan kedua orang tuaku tadi. Akhirnya aku pun tidak suka memberi minum anak-anakku sebelum mereka kedua orang tuaku meminumnya. Padahal anaknya juga haus, suka terhadap susu itu. Anak-anakku sendiri menangis
di bawah kakiku meminta karena lapar, karena haus. Seperti itulah keadaan, ya, keadaanku dan mereka hingga terbit fajar, ya Allah. Maka kalau Engkau tahu aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajah-Mu, bukakanlah satu celah untuk kami dari batu ini, ya Allah, sehingga kami bisa melihat langit di sana. Nah, ini yang pertama, orang yang pertama, tawasul dengan birrul walidain itu, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, doa ini mendatangkan hasil, betul. Batu mulai itu bergeser, meski belum membuat ketiganya bisa keluar, bergeser, dikit-dikit geser, tapi masih belum bisa untuk keluar. Ya, hal ini membuat yang kedua orang tadi bermunajat juga. Yang kedua, ayo antum untuk bermunajat sambil bertawasul pula. Tawasulnya lewat apa? Orang yang kedua lewat sikap ifah. Apa? Ifah. Apa itu ifah? Yang pernah dilakukan di mana dia mengatakan apa? Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnahu ammi ahbabtuha ka asaddi ma yuhibbur rijal an-nisa wa talabtu ilaiha nafsaha fa'abat hatta atiyaha bima'in dinarin. Ya, sesungguhnya aku mempunyai sepupu wanita yang aku cintai, ya Allah, sebagaimana layaknya cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita. Aku minta dirinya melayaniku, tapi dia menolak. Sampai aku datang kepadanya menawarkan 100 dinar. Menawarkan 100 dinar. Aku pun semakin payah. Akhirnya aku kumpulkan 100 dinar, lalu menyerahkan kepada gadis itu. Nah, setelah aku berada di antara kedua kakinya, dia berkata, ya, sampai di kedua kakinya, di kedua betisnya itu ya, wahai hamba Allah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kau buka tutup kiasan untuk keperawanannya ya, kecuali dengan haknya. Maka aku pun berdiri meninggalkannya. Dia nasihati semacam itu. Ya, dinasihati untuk bertakwa, takut. Kalau engkau tahu aku melakukannya adalah karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini. Nah, ayo ikhwah, doa ini pun manjur, berhasil. Batu bergeser sedikit, namun juga belum membuat ketiganya keluar. Selanjutnya, orang yang terakhir, orang yang ketiga. Apa doanya? Dia menyebut sikap waroknya. Nah, warok ya, terhadap harta. Warok, kehati-hatian. Apa ya doanya? Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bifarokin aziran falamma qasban amalahu. Ya Allah, sungguh aku pernah mengambil sewa seorang buruh. Ya, mengambil sewa seorang buruh dengan upah 1 farok, 1 beras. Ya, 1 kilo beras. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, berikan hakku wahai ya majikanku. Lalu aku serahkan kepadanya beras tersebut, tapi dia tidak menyukainya. Ya, akhirnya aku pun tetap menanamnya hingga aku kumpulkan dari hasil beras itu seekor sapi dan pengembalanya. Kemudian dia datang kepadaku dan berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan zalimi aku dalam urusan hakku. Aku pun berkata, pergilah, ambil sapi dan pengembalanya. Dia berkata, bertakwalah kepada Allah dan jangan mempermainkan saya. Aku pun berkata, ambillah sapi dan pengembalanya itu. Akhirnya dia pun membawa sapi dan pengembalanya lalu pergi. Kalau engkau tahu bahwa aku melakukannya karena mengharap wajahmu, maka bukanlah untuk kami yang tersisa ini, ya Allah. Kisah ini akhirnya apa? Setelah ketiganya berdoa, terbukalah, ya, bisa tergeser
batu yang begitu besar tadi, ketiganya bisa keluarnya. Maka kisah ini memberi kita pelajaran. Yang pertama apa? Apa pelajarannya? Solusi bagi setiap kesulitan itu adalah Allah. Ya, innamal usri yusra. Oleh karena itu, jadikan doa sebagai sarana utama sebelum mencari solusi dunia. Ya kan? Doa muhul ibadah. Karena doa ini adalah pokok dari semua ibadah. Jangan lupakan doa, ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua apa? Anjuran untuk tadi apa? Bertawasul, lewat perantara. Ya, itu disyariatkan, boleh melalui apa? Amal soleh sebelum berdoa. Jadi antum pasti punya amal soleh tentang merawat kedua orang tua, entah merawat anak yatim, entah mungkin apa ya amal soleh. Nah lewat itu antum berdoa, ya Allah, saya sudah sekian tahun dengan amal soleh ini, ya temukan jodohku ya Allah, temukan jodohku ya Allah. Begitu. Jadi dengan tawasul tuh boleh. Ya, yang ketiga, doa terkabul sangat dipengaruhi oleh kualitas amal yang sudah kita kerjakan. Ya, ini ya. Jadi kuncinya doa ini akan diangkat ke langit oleh Allah ketika kualitas amal ini sudah kita kerjakan. Ya, sudah kita kerjakan. Nah, ya, jadi antum punya amalan spesial yang antum ini istiqomahi, walaupun ringan, tapi yang menjaga istiqomah itu yang berat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya masalah batu masih. Su'aib itu diancam dengan rajam. Rajam itu dilempari dengan batu. Sebelum dilempari dengan batu, itu ditanam badannya ke tanah, hanya kelihatan apa? Kepalanya. Kemudian dilempari dengan batu. Batunya besar atau kecil? Hah? Ya untuk melempar. Besar atau kecil? Ada sedang. Enggak kecil banget, enggak besar banget. Kalau kecil segini, keri. Apa kok keri ya? Keri-keri gini, kerikil. Ya kan? Kalau besar banget, langsung mati, ya kan? Nggak merasakan siksanya. Kalau sedang, baru merasakan. Sedang, wah panu, sini menyunyu, sini berdarah, tambah lagi, kan belum mati itu. Nah aturannya sedang. Ya, itulah Su'aib ini diancam rajam. Ya, Su'aib, Nabi Su'aib adalah nabi untuk ini utusan Rasul, utusan Allah, yaitu kemana? Diutus Allah ke negeri mana? Madian. Ya, Su'aib diutus oleh Allah ke negeri Madian. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah menyebarkan tauhid. Ya, ini yang merupakan pokok ya ajaran yang utama, ya menyebarkan tauhid, mengisahkan Allah, ya. Dan yang kedua, tugas Su'aib yang kedua apa? Merubah kebiasaan masyarakat yang curang dalam timbangan. Karena negeri Madian itu terkenal dengan sering mencurangi timbangan, ya kan? Ya saat mengadakan transaksi jual beli. Itu terkenal negeri Madian. Nah, Su'aib tugasnya dua, ya untuk dakwah tauhid dan untuk memerangi timbangan saat mengadakan transaksi jual beli, curang dalam hal timbangan. Nah, dakwah Nabi Syuaib ini termaktub dalam firman Allah di dalam surat Hud ayat 84 dan 85, ya. Hud, ya. Wa ila Madyan akhahum Su'aiban, ya. Dan kepada negeri Madian kami utus saudara mereka yaitu
Su'aib. Qala, ia berkata, ya qaumi, u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Ya ini ya, dakwah pertama. Apa itu? Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, ya, tidak ada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi selainnya. Ya, u'budullah malakum min ilahin ghairuh wala tangkusu al-mikyal wal mizan. Yang kedua, dan janganlah mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azab yaumil mukhid. Janganlah ya melakukan kedua tadi. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik, mampu, dan aku khawatir menimpa kalian azab pada hari kiamat. Nah, ya qaumi, yang kemudian dilanjutkan lagi, ya qaumi auful mikyal wal mizan bil qisti wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, ya sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, bil qisti, dengan adil, ya, dan jangan merugikan hak manusia sedikit pun, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Ini ya, jadi dua tugas Syuaib kepada negeri Madian, termaktub dalam surat Hud ayat 8485. Nah, ayyuhal ikhwah, mendapat seruan ini kaum Nabi Syuaib memberi bantahan, sanggahan, interupsi. Interupsi itu apa namanya? Sanggahan itu apa? Pokoknya nggak terima, hingga akhirnya menyampaikan ancaman. Saya nggak terima apa yang kamu ucapkan, wahai Syuaib. Ya, kalau kamu nggak berhenti ngomong, ya kamu bodoh, kamu bangsat. Wah gitu ya, saya marah-marah karena salah perdebatan. Maksud ada gitu ya. Kamu bodoh, kamu bangsat, kan gitu ya. Sampai begitu ya. Oh, Silver. Iya, karena apa? Diterangkan dia sudah menutup, ya, namanya al-kibr, sudah menolak kebenaran. Akhirnya kontrol marahnya nggak terkendali, dia akhirnya menyampaikan ancaman. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dhaifan walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Ya, mereka berkata, kaumnya Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan. Ya, sesungguhnya kami ini masyarakat Madian menilaimu sebagai orang lemah di antara kami. Ya, inna lanaraka fina dhaifan, engkau itu manusia lemah. Ya, kalau bukan karena keluargamu, wahai Syuaib, ya tentu kami benar-benar akan merajamu, ya kan? Walaula rahtuka la rajamnaka, tentunya aku akan merajamu dan engkau bukanlah orang yang berwibawa bagi kami. Itu Masya Allah ya, dengan kesombongan masyarakat Madian menolak dakwah Syuaib. Meski mendapat ancaman, ya Masya Allah ya, dapat ancaman, digertak, dimarah-marahi, ya, Syuaib tidak bergeming, nggak bergeming ini, ya, dari dakwah, tetap dia mengucapkan dakwahnya, ya, dengan sabar dan penuh kelembutan, tidak terpancing emosi. Ia berikan nasihat kepada kaumnya ketika mereka berada dalam puncak kekufuran, kemusyrikan, ya. Allah turunkan saya puncak, ya, kekufurannya, sudah nggak mau dinasihati. Akhirnya apa? Allah menurunkan azab berupa apa? Apa azabnya negeri Madian itu apa? Teriakan keras malaikat Jibril hingga membuat mereka ini mati bergelimpangan. Itu baru teriakan malaikat Jibril. Saking kerasnya, telinganya ini jebol semuanya. Jebol, keluarkan darah, mati bergelimpangan.
azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah di puncak kekufuran. Tidak mau didakwahi lagi. Ya kan? Apa itu menyembah apa? Cukup kami menyembah sesembahan nenek moyang kami. Ya kan? Ya, penulis tafsir Al-Khaizin berkata, wa dzalika anna Jibril alaihissalam sahbihim sayhatan fakhrajat arwahim wa matu jami'an. Yang demikian itu Jibril berteriak dengan satu teriakan yang membuat ruh-ruh mereka ini keluar dan mereka semuanya mati bergelimpangan. Walamma jaa amruna najayna Syuaiban walladzina amanu birahmati minna wa akhadatil ladzina zalamu sayhatun fasbahu fi diyarihim jasimin. Tatkala azab kami datang, ya azab kami datang, kami selamatkan Syuaib. Ya kan Syuaib kan bersama masyarakat Madian. Tatkala azab ini datang, maka Syuaib kami selamatkan dan orang-orang yang beriman bersamanya dan pengikutnya. Karena Syuaib ini berdakwah pasti ada pengikutnya, ya kan? Tapi enggak mayoritas, sedikit. Diselamatkan semuanya dari azab kami. Orang-orang zalim dibinasakan dengan suara menggelegar, lalu jadilah mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, ini karena apa? Ya, karena al-kibru, kesombongan mereka. Ya, jadi orang-orang yang sombong itu ya di akhirnya akan betul-betul menyesal. Yang kedua, ya, yang selanjutnya adalah Nuh ini juga diancam rajam. Nabi Nuh, Masya Allah ya, nabi-nabi itu luar biasa. Ujiannya, pantaslah mereka mendapat Jannatul Firdaus. Karena apa? Tantangannya, ujiannya besar. Ya, Nuh ini kan umurnya berapa? Nabi Nuh. 950-an tahun, kurang lebih. Dan dia dakwahnya 900 tahun lamanya. Nabi Nuh ini berdakwah 900 tahun. Lama enggak kira-kira? Iya, kita ini kumpul di sini, taklim di sini belum ada 10 tahun. Belum ada kan? Belum ada, Mas. Belum ada, masih muda-muda semua ini, awet-awet muda. Ya kan? Nah ini, Masya Allah, kalau kita dikasih istiqomah seperti Nabi Nuh 900 tahun dalam kondisi istiqomah itu luar biasa. Ya. Apa yang didapat dari mereka? Ternyata mereka ini memberi ancaman yang luar biasa kepada Nabi Nuh. Ya. Dan Nabi Nuh ini dakwah 900 tahun, yang didapati, yang mengikuti dakwahnya hanya belasan saja, dan itu pun dari orang-orang apa? Orang-orang petani, orang-orang begitu yang tersentuh hatinya, lunak. Orang-orang kota itu kadang-kadang keras hatinya. Ya. Nah, ternyata mereka memberi ancaman yang sangat luar biasa. Apa ancamannya? Mereka berkata, qalu ya lain lam tantahi ya Nuh, jika engkau tidak berhenti ngomong terus Nuh, kamu ngoceh terus, kalau kamu nggak berhenti, ya latakunnana minal marjumin, benar-benar kami termasuk orang yang akan merajammu. Wah, diancam dirajam. Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Nah, mendapat ancaman itu, ya tidak ada yang dilakukan oleh Nuh selain menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya, Nuh akhirnya bermunajat, berdoa kepada Allah. Qala Rabbi inna qaumi kadzabun. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku ini mendustakanku ya Allah. Saya dakwah sudah 900 tahun, mereka tolak ya Allah. Ya, faftah baini wa bainahum fathan. Berikan keputusan antara aku dengan mereka ya Allah. Fatfah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
Ya, berikan keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkan diriku dan orang-orang yang beriman yang bersamaku. Ya, setelah ancaman yang begitu luar biasa, Nabi Nuh berdoa. Nuh, nah akhirnya apa? Doanya Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Maka apa? Selama 900 tahun Nuh terus diancam dengan dakwahnya, akhirnya Allah datangkan banjir bandang. Ya, apa banjir bandang yang membinasakan semua manusia yang mengingkari dakwahnya. Ya, ya dakwahnya. Nah, ini. Terakhir, kemudian juga Musa. Musa ini juga memohon kepada Allah dari rajam Fir'aun. Ya, ya. Jadi Musa ini juga terkena juga ancaman. Ya, jadi setiap nabi itu diutus pasti mendapat apa? Penentangan dan permusuhan. Selanjutnya apa? Pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu pasti. Ya kan? Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita itu adalah bahwa tidaklah para nabi mencari perlindungan selain kepada Allah, ya, selain kepada Allah. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, ketika selesai mendakwahi Fir'aun, ya Fir'aun juga menolak, ya dengan kesombongannya. Musa berkata, wa inni utu bi rabbi wa rabbukum antarjumun. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku agar kalian tidak bisa merajam diriku. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ancamannya merajam, ya kan? Merajam, melempari dengan batu sampai meninggal. Ya, inilah ancaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, ya. Semuanya diancam dengan ya rajam. Maka dia pasrahkan setelah ya puncaknya kekafiran, akhirnya dia para nabi itu ya bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari tipu daya musuh-musuh Allah. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah dan para umat sekalian, jadi dakwah ini tidak ada yang mulus, ya kan? Dakwah kalau apa namanya mulus, nggak ada rintangan, nggak ada ujian, itu dakwah yang dipertanyakan, ya kan? Dakwah dipertanyakan. Maka apalagi dakwah tauhid, wah itu ya, dakwah tauhid, masya Allah, pertentangannya luar biasa. Ya ini, maka Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugas utamanya adalah dakwah tauhid. Mudah-mudahan kita dikumpulkan menjadi generasi tauhid yang menjaga akidah kita, anak-anak kita, keluarga kita agar tidak terjebak kepada ya kemusyrikan. Ya, maka kita selalu bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar kita diselamatkan dari tipu daya kaum musyrik, kaum kafir yang terus menggerogoti iman dan Islam kita. Kita jaga, kita rawat iman dan Islam kita lewat media-media kajian, lewat media nasihat, lewat media-media apapun yang akan memberikan semangat untuk ya berfastabiqul khairat. Demikian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.